Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi peluang untuk subpokok materi hari ini adalah materi tentang kombinasi. Bapak berharap setelah pembelajaran ini kamu bisa membedakan antara permasalahan yang masuk ke dalam kategori kombinasi dan permasalahan yang masuk ke dalam kategori permutasi. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak paparkan sajiannya. Nah, di sini disebutkan kombinasi dari sekumpulan unsur yang berbeda adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Nah, inilah yang membedakan antara kombinasi dengan permutasi. Kalau permutasi itu adalah memperhatikan urutan, sementara kombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Nah, kalimat inilah yang harus kalian menjadikan dasar konsep ketika melihat atau menganalisis sebuah kasus soal. Disebutkan di sini banyaknya kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia adalah kira-kira seperti ini. R unsurnya adalah 2 huruf. N unsurnya adalah 3 huruf, yaitu ABC. Nah, ketika huruf ABC ini akan disusun menjadi 2 huruf, maka jika dipandang sebagai permutasi, akan terbentuk ABBA. Itu beda. Kenapa? Karena permutasi memperhatikan urutan. BC dan CB beda, AC dan CA beda. Sehingga berjumlah dia 6 buah. Sementara jika dipandang sebagai kombinasi, maka akan terbentuk AB, BA itu sama, BC dan CB sama. Karena sama-sama hurufnya yang sama. Hanya urutan yang berbeda. Tapi karena kombinasi itu urutan tidak diperhatikan, maka dianggap sama. Sehingga dia berjumlah 3 buah. Nah, bagaimana hubungan antara permutasi dengan kombinasi? Nah, kita lihat, kalau kombinasi hasilnya 3, kalau permutasi hasilnya 6. Berarti secara logika, 6 ini dibagi oleh 2 huruf, karena di sini ada 2 huruf yang sama ini. Ada 2 huruf yang sama. Jadi AC, CA dianggapnya sama. Maka nanti 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka kombinasi 2 unsur yang diambil dari 3 unsur yang tersedia dirumuskan oleh penulisannya bisa 3C2, bisa C-nya 3-nya di atas C ini, dan sebagainya. Hasilnya tadi 3, yaitu 6 dibagi 2, 6 sendiri 3 faktorial, 2-nya tetap, Bapak menuliskan di sini 1 faktorial, yaitu 3 dikurangi 2. Kenapa Bapak membuat kayak begini? Karena Bapak menghubungkan angka-angka 3, 2 ini di sini. Sehingga nanti bisa dibuatkan bentuk secara umum. Nah, sementara 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial itu adalah hubungannya dengan permutasi. Sementara 2 ini adalah 2 buah unsur yang diambil tadi. Maka secara umum dapat dituliskan seperti ini. Jadi jika ada R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, maka dirumuskan dengan permutasi N unsur dari permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dibagi R unsur yang terambil. Dengan R tentunya kurang dari N. Nah, beberapa contoh soal yang sudah Bapak siapkan di sini, misalkan panitia yang beranggotakan 4 orang akan dipilih 7 pria dan 5 wanita. Tentukan banyaknya susunan panitia jika kondisinya seperti ini. Nah, berikut pembahasan dari contoh soal ini. Nah, soal yang barusan, contoh soal ini seperti ini kira-kira. Anak-anak sekalian, di sini disajikan sebuah kasus, panitia yang beranggotakan 4 orang akan dipilih dari 7 pria dan 5 wanita. Tentukan banyaknya susunan panitia. Nah, cermati dulu, apakah ini kalau termasuk ke dalam permutasi dan kombinasi? Karena kalian harus bisa mengidentifikasi, karena mungkin sekarang ini disebut kombinasi. Kenapa? Karena lagi belajar tentang kombinasi.
Tapi ketika nanti di suatu kasus, di ulangan, misalkan di serangkaian evaluasi, itu kan tidak diberitahu bahwa ini kategorinya permutasi dan kombinasi. Sehingga kalian harus bisa mencermati bahwa ini tuh kombinasi atau permutasi. Nah, Bapak coba ilustrasikan kira-kira seperti ini. Kenapa ini masuk ke dalam kombinasi? Bapak ilustrasikan dulu sebelum Bapak jawab ini. Misalkan begini anakku. Di sini disebutkan katanya panitia yang beranggotakan 4 orang, dipilih dari 7 pria. Nah, 7 pria dan 5 wanita. Nah, sekarang logikanya gini. Andaikan seluruh anggota dari 7 pria dan 5 wanita ini berhak dipilih, bebas gitu. Pemilihannya bebas. Berarti logikanya gini. Kalau ada 12 orang yang terdiri, di sini ada 12 orang yang terdiri berarti dari 7 pria dan 5 wanita gitu, atau 5 wanita gitu, 7 pria 5 putri, 7 putra 5 putri misalkan. Maka secara logikanya kan begini, misalkan dari 17 orang ini ada si A, si B, si C, si D. Ini berarti disebutnya satu susunan panitia. Nah, kalau misalkan Bapak menulisnya si A, si C, si B, si D, ini bukan susunan kedua, ini kan satu susunan, bukan 2 susunan panitia. Artinya panitianya berbeda antara ini dan ini. Tentunya ini dikatakan sama. Jadi yang ini dikatakan sama. Hanya berbeda urutan saja. Tapi tidak menjadikan bahwa panitianya itu menjadi berbeda karena orang-orangnya sama. Nah, terkecuali kalau di dalam panitia ini disebutkan ketua, sekretaris, bendahara. Maka muncullah dia permasalahannya ke dalam permutasi. Nah, jadi di sini tidak disebutkan dia sebagai jabatannya sebagai ketua, sekretaris, dan sebagainya. Maka urutan menjadi tidak diperhitungkan. ABCD, ACBD, kemudian ABDC, dan sebagainya itu dikatakan satu paket susunan yang sama. Maka dari itu, untuk contoh soal yang ini kategorinya adalah kombinasi, bukan permutasi. Nah, kita lihat sekarang, ada soal ini. Terdiri katanya dari 4 orang pria. Kalau terdiri dari 4 orang pria, maka kita tuliskan di sini jawabannya, karena terdiri dari 4 orang pria, maka berapa pria yang ada? Itu ada 7, berarti 7 C 4. Kita tuliskan 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial, kemudian dikali 4 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per, di sini disebutkan 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan. Ini kita coret. 3 faktorial adalah 6. Maka ini hasilnya adalah 35. Nah, berikutnya adalah untuk soal yang nomor bagian B, ini bukan terdiri dari 4 pria, maaf, tapi Bapak coba perbaiki dulu, maaf. Jadi di sini terdiri dari 4 wanita. Maka kita jawab soal ini adalah karena wanita ada 5, jadi di sini 5 C 4, sehingga kita tuliskan di sini 5 faktorial per 5 min 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Maka kita dapatkan 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial. Hasilnya adalah 5. Berikutnya, terdiri dari 2 pria dan 2 orang wanita. Maka kita tuliskan di sini
pria tadi ada 7, Bapak sering nulis di atas ya. Boleh kalau menulis gini. 7C2 dikali wanitanya ada 5, maka 5C2 sama dengan di sini 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 yaitu 5 faktorial, 2 faktorial dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikurangi 2 berarti 3 faktorial, 2 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Sehingga kita dapatkan yang ini kita coret, yang ini kita coret, sehingga hasilnya adalah di sini kita tuliskan 7 kali 6 itu adalah 42, sementara 5 kali 4, di sini kita, maaf sekali, sederhanakan dulu. Jadi di sini ada, ini kita coret dulu, nah. Jadi ini 3, yang ini kita coret, yang ini 2. Maka kita dapatkan 7 kali 3, 21, dikali 5 kali 2 adalah 10, kita dapatkan 210. Berikutnya, paling banyak ada 2 pria dalam kepanitiaan. Nah, kalimat paling banyak menimbulkan satu kemungkinan atau menimbulkan beberapa kemungkinan yang terjadi. Jadi, kemungkinan yang ada, maka kemungkinannya adalah yang pertama, berarti kita tuliskan langsung aja 2 pria, 2 wanita. Kita jawab di sini berarti 7C2 dikali 5C2. Ini sudah kita hitung 210 di atas. Yang kedua adalah paling banyak. Berarti kalau paling banyak 2 pria di sini ada 1 pria. Berarti sisanya adalah 3 wanita. Kenapa 3 wanita sisanya? Karena yang terpilihnya ada 4. Berarti di sini 7C1 dikali 5C3. Kita dapatkan 7 faktorial. 7 kurang 1 berarti 6 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Maka kita dapatkan ini 7 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Kita dapatkan hasilnya adalah 7 faktorial sendiri kita akan dapatkan, dari sini kita coret, ini 3 faktorial, yang ini 3 faktorial, yang ini 3 faktorial, yang ini kita coret. Hasilnya di sini 2 kali 5, 10, berarti di sini hasilnya 70. Kemudian yang ketiga ada 4 wanita. 4 wanita. Artinya tidak ada satupun pria yang terpilih. Berarti di sini 5C4 atau 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya adalah 5. Sehingga dari sini kita dapatkan paling banyak 2 pria itu sama dengan berarti yang pertama 210 ditambah 70 ditambah 5, maka kita akan dapatkan 285. Nah, contoh kedua, di sini terkait dengan permasalahan
kewajiban mengerjakan beberapa soal. Pada suatu tes penerimaan karyawan, seorang pelamar wajib mengerjakan 8 soal di antara 15 soal yang ada. Kemudian terdapat kondisi nomor 1 sampai 4 harus dikerjakan. Banyaknya cara pemilihan soal yang dapat dilakukan adalah, nah, di sini kalau kita cermati, apakah ini kategori kombinasi atau permutasi? Nah, logikanya adalah jika si anak mengerjakan telah mengerjakan dia nomor, misalkan dia mengerjakan nomor 5, nomor 6, nomor 7, anak yang lain dia mengerjakan 6 dulu, 5, dan 7. Ini sama-sama saja bahwa anak itu walaupun urutannya berbeda, tapi anak itu tidak mengerjakan 2 kali gitu. Artinya walaupun urutannya berbeda, ini dianggapnya adalah anak sudah sama-sama mengerjakan soal yang sama. Maka soal ini kategorinya kombinasi. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa permasalahan di dalam peluang itu lebih cenderung paling banyak variasinya adalah itu permasalahan dari kombinasi, bukan di permutasi. Jadi sekali lagi, paling banyak permasalahan itu ada di kombinasi. Nah, pada suatu tes penerimaan karyawan, seorang pelamar wajib mengerjakan 8 soal di antara 15 soal yang tersedia. Nah, kemudian kita tuliskan di sini katanya nomor 1 sampai 4 harus dikerjakan. Banyaknya cara pemilihan soal yang dapat dilakukan adalah, kita lihat sekarang. Berapa jumlah soal yang ada? Itu adalah 15. Kemudian berapakah yang wajib dikerjakan? Itu ada 8. Dari 8 ini muncul ada nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Dari 8 soal, 8 dari wajib yang wajib ini ada 4 soal yang wajib dikerjakan. Berarti secara logika sisa yang wajib dikerjakan adalah 8 dikurangi 4, yaitu 4 soal sisa. Sementara N yang tersedia tinggal 15 dikurangi 4 atau 11 soal. Sehingga kita dapatkan maka dari 4 soal yang wajib dikerjakan, 4 soal sisa ini diambil 11 soal yang tersedia. Kita tulis 11C4. Maka kita tuliskan di sini 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7, atau kita tulis gini dulu. Bolehlah kali 7 faktorial dibagi 11 kurangi 4, 7 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorial kita sederhanakan. Kita tulis dulu 11, yang 4 faktorialnya kita uraikan dulu. Ini kita tulis secara lengkap dulu. R 7 faktorial, 4 faktorialnya kita tuliskan 4, 3, 2, 1. Lakukan penyederhanaan bentuk, ini kita coret. 4 kita coret dengan 2, 4 kali 2, 8, berarti nyoret yang ini. Kemudian yang 3 kita coret di sini. Sehingga hasilnya yang belum tercoret adalah 11 kali 10 kali 3. Atau hasilnya 330 kemungkinan soal yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, beberapa soal yang bisa kita dapatkan, kenapa variasi soal itu paling banyak di kombinasi. Misalkan Bapak ambil ada beberapa soal nih seperti yang ini. Misalkan Bapak ambil soal yang ini. Bapak ambil soal yang ini, misal tuliskan dulu di sini. Nah, satu soal lagi lah. Banyak garis yang dapat dibuat dari 8 titik yang tersedia dengan tidak ada titik yang segaris. Nah, di sini hati-hati anak-anakku sekalian, banyak siswa yang menjawab di sini 8, C,
3. Padahal yang harus dicermati oleh kalian adalah katanya di sini membuat garis. Nah, kalau garis, untuk buat garis cukup dari 2 titik. Bisa dibuat garis. Ada 1 garis, dua titik, dibikin 1 garis. Adapun dikatakan di sini dengan tidak ada titik yang segaris, maksudnya kalau nanti ada sebuah garis di sini, titik di sini yang ketiga, itu kondisi soalnya nggak boleh kalau ini kita narik dari titik pertama dan kedua, diteruskan itu segaris gitu. Itu yang nggak boleh. Garis di sini adalah garis lurus tentunya anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai misalkan jadi kondisi soal yang 8 titiknya itu memang benar-benar 1, 2, 3 gitu. Tidak boleh ada misalnya di sini titik begitu ketika ditarik di sini ternyata ada 3 titik yang segaris. Ini yang dimaksudkan oleh soal itu. Adapun cara membuat garisnya itu hanya 2 titik untuk membuat sebuah garis. Itu yang pernah Bapak ilustrasikan di postulat Euclid bahwa untuk membuat satu garis lurus hanya cukup dibutuhkan 2 buah titik yang tersedia. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, hati-hati dengan soal ini, jangan sampai terjebak. Maka kita jawab 8 unsur, diambil 2 unsur, yaitu 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga kita dapatkan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 2. Maka kita dapatkan yang ini, coret yang ini kita coret, hasilnya yang ini 4. Sehingga yang belum tercoret adalah 4 dikali 7 atau 28. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian bisa lebih bisa mengembangkan lagi konsep yang sudah kalian terima. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa dipahami pembahasan dari materi kombinasi. Anak-anakku sekalian, untuk latihan soal nanti Bapak kirim di classroom kalian dan silakan untuk dikerjakan. Mungkin untuk saat ini latihannya untuk diri sendiri tidak perlu harus dikumpulkan. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.